Hai guys, balik lagi sama gue Eka. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang HP yang ada di depan gue ini, yaitu HP Google Pixel 7. Jadi kenapa sih gue mau bahas ini? Mungkin cerita dulu kali ya. Jadi kemarin tuh HP lama gue Mate 20 Pro itu tuh tiba-tiba rusak gitu. Jadi gue kehujanan, abis kehujanan tuh kayak gue pakai buat video. Harusnya kan tahan air ya, cuman emang karena udah umur juga kali ya. Kayak gue pakai HP-nya tuh udah sekitar 3 sampai 4 tahunan. Dan itu tuh layarnya mati setengah gitu. Nah gue ya udah setelah gue ngeliat review-review dari orang, terus akhirnya gue netepin beli Pixel 7 ini, ya kan? Ya kenapa gue pilih Pixel 7 ini? Nanti gue akan memberikan alasannya. Jadi sekalian review juga sih tentang HP yang ada di depan gue ini. Ya seperti yang kalian tahu, MKBHD udah menobatkan HP ini tuh sebagai MVP of the Year dari Value. Sama fitur yang ditawarkan emang udah sangat menarik menurut gue. Cuma karena kita di Indonesia, kayaknya value ini nggak masuk gitu sebagai satu hal yang gue pertimbangkan. Kenapa? Karena kita harus membayar pajak IMEI terus segala macam kan, itu lumayan nambahnya, sama kayak garansinya tuh nggak resmi di sini. Jadi itu hal yang menurut gue sangat disayangkan. Kenapa sih Google nggak mau ngebuka tokonya di sini gitu? Ya itu di lain hal, mungkin nanti kita kapan-kapan kita bahas. Apakah masih worth it meskipun value-nya udah berkurang dari sisi garansinya sama pajak yang mesti kalian bayar tadi? Yuk kita bahas dulu kali ya alasan kenapa gue akhirnya minang HP ini gitu. Jadi yang pertama masalahnya desain ya. Jadi dari segi desain kelihatan beda dari yang lain. Dari sini tuh menurut gue kalau kalian lagi nongkrong sama teman atau sama keluarga kalian pasti bakal nanya HP ini, HP apa gitu. Karena emang desainnya tuh unik. Dan orang Indonesia tuh jarang pakai HP ini kan. Jadi kayak teman kalian tuh pasti nanya nih HP apa sih gitu. Sebenarnya Google tuh ngerubah desainnya secara signifikan udah dari tahun lalu ya di seri Google Pixel 6. Itu emang kelihatan kameranya tuh rada nonjol gitu. Cuman di Pixel 7 ini tuh sekarang sebenarnya cuman dikit sih update-nya, kayak cuman bagian pelindung kameranya ini tuh lebih menyatu sama bagian pinggirnya gitu. Untuk di Pixel 7 ini tuh ada beberapa warna ya. Ada yang lemongrass, terus ada yang snow white. Nah kebetulan gue ngambil yang obsidian black ini. Terus secara ukuran HP ini udah 6,4 inch yang menurut gue udah enak banget. Nggak terlalu besar, nggak terlalu gede. Terus layarnya udah Full HD dengan AMOLED ya pastinya. Sama FPS-nya tuh sekitar 90 Hz gitu. Tapi kalau menurut gue sih udah cukup ya buat flagship, karena kalau misalnya kalian mau yang 120 Hz terus layarnya 2K, kalian bisa ngambil yang versi Pro-nya gitu. Bukan Google kan namanya kalau dia tuh nggak punya OS yang menurut gue paling pinter di antara HP Android dan HP yang ada di luar sana gitu. Kenapa? Jadi pertama-tama HP ini tuh udah dilengkapi OS terbaru Android, yaitu Android 13. Lihat aja dari tampilan user interface-nya tuh menurut gue udah Google banget gitu stoknya. Terus fitur dari OS ini yang menurut gue berguna banget ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada indikator media. Kelihatan di sini kalau kita sedang nyalain mikrofon atau kamera, ada indikator warna hijau di sebelah kanan ini nih. HP ini tuh ngasih tahu kita kalau kita tuh lagi gunain kamera atau mikrofon secara aktif gitu. Ya, yang kedua ada transkrip. Ya, fitur ini sih menurut gue berguna banget ya. Jadi kayak kalau kita lagi dengerin podcast atau kita misalnya lagi dengerin orang lagi seminar, yang mana tuh kita kan kadang nyatet-nyatet apa sih yang mereka omongin, apa yang mereka quote-quote yang penting gitu. Nah, kalau kalian pakai fitur ini, kalian tuh bakal bisa ngerekam secara live gitu transkripnya tanpa terlewat. Look, I've said it before and I'll say it again. Good phones are getting cheap, and cheap phones are getting good. And this video is going to focus on the second part of that, which is the cheap phones that are getting so good. Because this phone hit my inbox recently. It's called the Moto G Play for 2023. Jadi kayak kalian nggak perlu capek-capek nyatet, nggak perlu capek-capek ngedengerin dengan seksama, kalian cukup bisa lihat aja gitu. Nah sayangnya tapi fiturnya tuh cuma jalan lancar di bahasa Inggris ya. Jadi kayak gue udah nyoba di beberapa bahasa tuh kurang lancar gitu. Jadi kayak untuk bahasa yang lain masih terbatas banget. Jadi semoga sih Google next-nya tuh bakal bikin bahasa yang lain, nah khususnya buat Indonesia ya kayak gitu. Yang ketiga ada editing fitur. Nah ini tuh menurut gue juga fitur kunci juga. Kenapa? Karena kalau kita mau edit foto di HP ini tuh udah enak banget. Jadi kayak kalian nggak perlu pakai fitur editing lainnya, dan di Google nih udah oke gitu. Jadi kayak cukup kalian pakai Google Photos, kita udah bisa ngelakuin kayak Magic Eraser, ngilangin objek di belakang kamera. Ini sebenarnya fitur udah lama ya, di Google Pixel udah ada, cuman tetap ada di Google Pixel 7 ini. Terus ada yang satu lagi yang baru namanya Unblur. Jadi kalian bisa
nge-unblur foto-foto yang kurang jelas gitu. Nah ini menurut gue juga udah bagus ya. Jadi kayak kalian kalau misalnya foto kan kadang-kadang bergerak. Nah itu bisa kalian pakein foto unblur. Cukup simple, cuman cukup berguna buat gue. Oke, lanjut. Nah di sini ada juga fitur namanya no playing. Fitur yang satu ini tuh menurut gue juga berguna banget kalau buat dipakai. Kadang kan kita kalau lagi di cafe atau di mobil dengar radio gitu kan, lagunya nih enak nih, cuman judulnya apa ya gitu. Biasanya kita buka Shazam, terus atau Soundhound, terus kita dengerin ke audionya, terus abis itu keluar lagunya baru. Nah dengan fitur di no playing ini tuh kalian cuman buka aja HP kalian, terus di bagian bawah nanti bakal ada ini tuh lagu yang lagi diputar tuh, misalnya ini ya lagu dari Bon Jovi, terus judulnya ini. Nah itu kan udah enak banget kalau menurut gue. Oke, lanjut. Nah ini yang paling penting, yang menjadi alasan utama gue milih Pixel ini tuh sebagai pengganti HP gue yang rusak tadi. Langsung aja kita bahas hasil jepretannya ya. Kelihatan kan di sini tuh emang Google tuh juara banget kalau soal foto. Dari segi potret, dari wide ini udah oke banget. Ini tuh kemarin tuh ada footage waktu gue nonton AFF di GBK kemarin. Untuk potret ini juga ada foto keponakan gue. Gimana menurut kalian hasilnya? Gue sih udah puas banget ya. Cuman ada beberapa yang menurut gue tuh kurang nih. Jadi kayak karena gue pakai Google Pixel 7, kan nggak ada lensa telenya ya. Kalau kalian mau ada lensa tele kan di versi yang pro-nya. Nah kalau kalian kayak nonton bola atau nonton konser terus kalian duduknya jauh gitu terus mau ngezoom, nah ini tuh menurut gue kurang recommended ya. Karena hasil foto dan videonya tuh menurut gue biasa aja gitu. Malah cenderung seadanya. Jadi kalau kalian mau sering nonton bola atau sering nonton konser sih, gue nyaranin kalian coba pilih yang versi pro-nya. Dan kalau untuk video biasa sih yang nggak pakai tele sih menurut gue udah oke banget. Mau di sisi di Full HD atau di 4K juga kualitasnya juga udah juara. Cuman tadi kurangnya tadi buat ngezoom maksimal aja sih, emang kayak cuma segini tuh, dan hasilnya menurut gue sih seadanya ya, balik lagi. Terus dengan tensor G2-nya kelihatan ya kalau kita abis ngejepret tuh kayak ada AI yang milihin hasil-hasil yang paling bagus di antara foto-foto kita gitu. Ini menurut gue yang gokil banget gitu kan, kalian bisa ngeliat nih ya, kalau misalnya kita abis jepret foto, nah dia tuh milihin tuh yang paling bagus yang mana. Nah, gimana menurut kalian hasil yang ditawarkan Pixel 7 ini? Kalau menurut gue sih best lah kalau urusan kamera, hasil foto, Google Pixel 7 menurut gue belum ada lawannya. Nah, nggak lengkap kan rasanya kalau nggak ngomongin kekurangan di HP ini. Dengan segala kelebihan yang gue jelasin tadi, ada beberapa hal nih yang bikin gue kurang nyaman. Apa aja sih? Jadi yang pertama, baterai. Jadi baterai yang menurut gue tuh sedikit boros, dengan screen on time tuh gue paling 4-5 jam sehari buat konsumsi media. Gue juga nggak main game, cuman WhatsAppan gitu-gitu. Kalau di compare sama Mate 20 Pro gue sih kayak lebih irit yang itu gitu. Cuman menurut gue sih masih dalam batas wajar. Soalnya gue ngeliat review Pixel 7 ini secara improvement lebih bagus dibanding Pixel 6 kemarin dari soal baterainya. Terus cuman kalau menurut gue sih kalau dari baterai ya parameter gue cuma kalau ngecas tuh sehari berapa kali gitu. Kalau misalnya udah 2 kali dengan penggunaan gue, nah menurut gue itu udah boros. Cuman ini masih sekali sih, jadi masih di batas toleransi gue. Nah yang kedua menurut gue tuh yang ini bakal jadi kelemahan yaitu prosesornya ya, Tensor G2. Jadi kalau kalian nyari HP yang performanya kenceng, yang buat main game gitu, game mobile terutama, gue gak nyaranin buat beli HP ini nih. Kenapa? Karena emang kalau dari benchmark secara performance tuh jauh banget dibanding kelasnya HP flagship lainnya gitu, kayak yang pakai Snapdragon tuh lebih kenceng dibanding ini. Ini tuh kayaknya prosesnya kelasnya tuh mid range ya, cuman buat keperluan game. Sisanya sih dari segi software sama kamera sih ini udah juara banget buat si G2 ini. Jadi tinggal disesuaikan aja nih kebutuhan kalian apa. Kalau buat main game gue nggak rekomendasiin. Terus, nah yang ketiga ada garansinya ya. Kalian tahu kan garansinya emang udah nggak resmi. Terus kalau misalnya ada apa-apa ya kalian harus ke negara asal HP ini. Misalnya kalau misalnya kalian beli di Singapura ya kalian mesti ke Singapura dulu buat ngeklaim garansinya gitu. Cuman ya kalau saran gue sih kalian nyari toko aja yang mau bantuin ngeklaim garansi gitu. Ya udah banyak sih di marketplace. Nah gue salah satunya nyari yang mau toko yang mau bantuin ngeklaim garansi kalau ada apa-apa. Nah yang terakhir tuh harga ya. Jadi kayak masih relate sama garansi tadi karena HP ini dari luar. Jadi kita harus bayar pajak lebih dari harga yang seharusnya. Ya lumayan sih, gue hitung tuh sekitar kalau beli di Singapura tuh sekitar 11,5 juta ya. Nah pas mau masuk sini tuh sekitar lo mesti nambahin sekitar 2,5 juta lagi gitu. Jadi ya hitung aja, jadi gue beli HP kemarin 13 juta ya. Ya lumayan mahal dan beresiko sih kalau menurut gue.
Jadi itu aja sih, mungkin kekurangannya ya. Jadi kalau gue sendiri udah siap terima resiko karena fitur dan kelebihannya menurut gue sih cukup worth it untuk diambil. Nah, kalian kalau mau beli ya bisa nimbang-nimbang sendiri, menurut kalian tuh untung ruginya gimana gitu. Nah, mungkin segitu aja ya video kali ini, semoga kalian bisa tuh mempertimbangkan tadi kelebihan dan kekurangannya, terus semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.